juga ada. Kurang apa Mas? يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولا تكفروا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Menghilang tadi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا Tugas lu. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah sholat rahimahullah. Bersyukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga detik ini. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat pada hari ini. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perjalanannya, atau Allah memberikan penyakit kepadanya sehingga ia tidak mampu melaksanakan sholat pada hari ini. Oleh sebab itu, mari kita semua bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kesempatan dan nikmat hingga hari ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana semangat dan pengorbanan beliau yang luar biasa untuk mendapatkan Islam, sehingga pada detik ini juga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah tanpa gangguan sedikit pun. Semoga kita bisa selalu menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan beliau, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaat yang berlimpah. Amin. Jamaah rahimahullah. Seperti berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Di kesempatan Jumat yang mulia ini, mari kita mengingatkan bagaimana Coba. Takwa dalam arti menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di mana dalam kesempatan begitu, sesuai dengan cara pemahaman kita, tentu untuk menjalankan itu semua kita harus mempunyai ilmunya, karena dalam aktivitas yang kita jalankan harus mempunyai ilmunya. Orang tua habis-habis. Ketika ingin sholat, tentu harus mempunyai ilmunya. Bagaimana cara dalam sholat, apa saja bacaan dalam sholat, kemudian apa saja syarat sholat. Orang sangaur tuh dan hinggu. Jika kita Tugas malah. bagaimana kita ingin melakukannya? Iya, benar sepatu goblok. Maka dari itu, Teko habis sih. kita harus belajar terutama belajar ilmu agama Islam agar kita dapat menunaikan dengan baik apa yang diperintahkan dan bisa menjauhi apa yang dilarang Allah kepada kita semua. Dan kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu agama sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardun alaihi muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Goyak. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah.
termasuk dalam ilmu syar'i atau ilmu agama, termasuk kata ilmu yang terdapat dalam hadis biasa. Dijelaskan juga dalam firman Allah Ta'ala tentang pentingnya mempelajari ilmu agama, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Walaula an min kulli qawmin manhum la yaqulun fi dunya wa yunziru wa qawluhum idza raja'u wa ilayhi la'allahum yahdharun. Yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka siap pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah membagi agama mereka dan menjaga dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 122 ini merupakan peringatan terhadap sahabat Nabi agar sebagian mereka memperdalam ilmu agama. Setelah mereka di medan perang, iso numpai lalu seluruh sahabat berangkat ke medan perang hingga Rasulullah sendirian di Madinah. Lalu seluruh ayat semua pergi ke perang. Jangan bagi itulah dalil tentang kewajiban dan pentingnya mempelajari ilmu agama, karena banyak manfaat yang didapat ketika mempelajari ilmu agama. Di antaranya, yang pertama adalah dimudahkannya jalan menuju surga. Bahwasanya Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang mempelajari ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang mencari jalan mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, diangkat derajat orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakum tafasalu fil majalisi fassahu yastahilu wa idza qila surran والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan bahwasanya di antara keutamaan untuk orang yang dia memiliki iman, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya, derajat yang tinggi di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Allah SWT mengangkat derajat seseorang dengan sebab ilmu di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya di antara manusia tanpa memandang apakah dia bekerjanya demikian dan demikian, apakah dia sebagai seorang yang merdeka atau dia adalah seorang budak. Kalau dia memiliki agama, dia bahwasanya Allah akan derajatnya. Adapun
memiliki derajat yang tinggi dan sudah sebagaimana yang kita tahu dia memiliki tingkatan-tingkatan dan orang-orang yang berilmu Allah lebihkan mereka diangkat derajatnya di dalam surga. Lalu yang ketiga didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di sini. Neng gini ini Para ilmu akan mendapatkan doa ampunan dari seluruh makhluk. Dan jelas hal ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seluruh makhluk akan mendoakan ampunan bagi menuntut ilmu sampai-sampai ikan yang berada di lautan pun demikian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya seorang penuntut ilmu. Bahkan sampai semua makhluk hidup mendoakan kepada Allah bagi orang yang menuntut ilmu. Jangan rahimahullah, itulah tiga keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan tentu masih banyak lagi keutamaan yang didapat oleh orang yang menuntut ilmu. Maka dari itu, mari kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Di mana sudah dapat itu, pada sejatinya menuntut ilmu tidak mengenal waktu. Baik anak-anak, orang dewasa, dan bahkan orang tua pun diharuskan untuk selalu belajar. Karena dengan ilmu itulah seseorang bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat belajar betul-betul yang sudah diajarkan oleh Allah SWT. Jemaah sekalian, mari juga yang berbagi batik mengajar, mari kita lakukan kita dengan berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلاك وقرارك عافاك وغنى. اللهم اصبر على كبرنا في أمور دنيانا وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا
kan. yang berjumpa mana